inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Tahapan itu harus diingat, tidak boleh tertukar ya. Nanti di pencernaan juga akan berbeda ya. Oke, yang pertama kita lihat adalah kita baru inspeksi apa ada sianosis tidak ya. Kemudian ada PCH positif tidak? Apa PCH? PCH pernapasan, cuping, hidung. Ini positif atau tidak ya. Kemudian ada sianosis tidak, itu yang kita lihat. Kemudian tangannya, panjang-panjang, Pendek ibu. panjang. Ini kan baru nunggu bu. Bisa dipotong. Potong lagi bu. Ya kalau dia potong. Tuh, coba lihat deh kebun yang gini. Ya harus diarti. Dia ngomong Udah dong. Oke, kita lihat enggak di gini kan. Nah, kita akan lihat apakah ada sianosis tidak. Jadi sianosis itu tidak saja di bibir, tapi juga di tubuh. Kemudian ada flapping finger tidak? Ya, jadi flapping finger itu bisa dilihat seperti ini. Ya, kita tangkupkan kedua tangan kita kuku sama kuku, ya, kuku sama kuku atau ini, ya, ini biasanya. Coba seperti ini. Saya kan pakai handsome nggak kelihatan. Iya bu. Ada terlihat lubang tidak? Iya. Kalau apa namanya ada flapping finger positif itu tidak terlihat lubangnya. Ditempelin nggak kuku sama kukunya temuin. Ada lubang. Ya. Biasanya kalau pasien-pasien yang dia sesaknya menahun, maka dia akan sama rata. Nggak ada. Tidak ada. Kalau dia sudah sesaknya sudah menahun, ya. Jadi pasien-pasien PPOK itu nanti akan Anda lihat apa namanya konsep teori ini nanti Anda bisa praktekkan di lapangan. Ada pasien PPOK, coba dilihat ada ini apa namanya flapping finger tidak, ya. Jadi ini biasanya akan bengkak-bengkak. Jadi ujung kuku di sini akan membengkak semua. Kenapa? Karena kompensasi tubuh kekurangan CO2, ya. Jadi dia larinya ke ujung-ujung kuku. Jadi cuma sistem muskuloskeletal ada lagi. Oke, kita sudah lihat. Kemudian kita akan lihat jakunnya. Kita lihat di sini ada tidak pembesaran vena jugularis. Ya. Vena jugularis ini biasanya membesar pada pasien-pasien yang gangguan pernapasan dan juga jantung. Ya. Akan terlihat, jadi kelihatan keluar gitu ya. Kita ke dada, ya. Dada ini coba dibuka, Indra. Tadi saya kelihatan Ini tutup pakai ini. Vena jugularis kenapa sih membesar sama ini penapasan pernapasan Gak ada malu-malunya, ini belajar. Kamu belajar maternitas juga ngelihat ada vagina segala macam. vena jugularis Saya malu. Tidak ada yang Saya malu. Fatim. Diam. Buat belajar. Takut hujan lagi kan. Iya bu ya. Nggak apa-apa. Pegangin mbak. Pegangin baju. Kita akan lihat kamu bukan perempuan. Ya, kita akan lihat diam dong. Saya. Jadi kita akan lihat di sini yang kita lihat di mata kita adalah apakah simetris atau tidak. Ya, kalau tidak simetris ini biasanya ada penumpukan udara maupun penumpukan cairan. Ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat pasien itu ternyata ada sesak tapi ada pembesaran perut, maka kita akan lihat mamenya. Ya, ini mamai. Ini mau belajar ya. Jangan tarik nafas kalau kamu geli ya. Iya betul. Saya kalau mau geli. Oke ya. Jadi kita akan lihat ada pembesaran di mamai. Mamai ini akan membesar pada pasien-pasien yang dia gangguan hormon pada sirosis hepatis, ya. Jadi kita akan lihat seperti ini karena biasanya pernapasan gangguan sirosis itu juga akan ada di gangguan pernapasan.
Kita akan lihat seperti ini simetris atau tidak kanan kiri. Kemudian ini adalah nih samping sini dan sini. Ini kamu agak angkat. Ini adalah terus ini adalah otot-otot pernapasan, ya. Ini adalah otot pernapasan kanan dan kiri ini. Ini adalah anterior, ya. Ini adalah lateral. Anterior dan lateral ini biasanya perbandingannya 2 dan 1, ya. 1 dan 2. Satunya lateral, 2-nya 2 kali. Lebar ini biasanya 2 kali lebar ini adalah sama dengan lebar dada, ya. Jadi lateral itu AP dan lateral itu bandingnya 1:2. Ini 2 kali, lebarnya ini sekali, ya. Oke, kemudian kita akan lihat di belakang, ya. Di belakang juga sama, kita akan lihat kita akan lihat, kita baru melihat, jadi sebenarnya belum memegang. Jadi melihat di sini ada simetris atau tidak. Kemudian otot-otot pernapasan sampai tertarik enggak sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia misalnya nggak sesak, tapi begitu kita buka ya, kita buka ini otot pernapasannya ininya bergerak aktif kanan dan kiri. Itu berarti sebenarnya pasien ini adalah pasien sesak. Ya. Jadi kalau otot-otot pernapasan itu ikut bergerak, dia sudah terjadi gangguan pola napas. Ya. Oke, pernapasan hanya situ saja, ya, hanya sini saja. Kita sudah inspeksi. Kemudian kita akan masuk ke palpasi, ya. Pertama yang akan kita lihat adalah sebenarnya pada saat palpasi, ya. Pada saat palpasi kita akan mempalpasi dari hidung sebenarnya, ya. Itu mungkin tidak diterangkan. Kenapa? Karena biasanya ada nyeri pada pasien-pasien polip, ya. Biasanya pasien polip itu adalah nyerinya di sini, nih. Ini adalah polip, ya. Nah, kalau dia sudah pusing, ini nyeri tidak. Biasanya kalau nyeri kemungkinan dia ada polip, ya. Kemudian kita lihat dengan kalau misalnya ada nyeri dengan spekulum, cara memegang spekulum seperti ini, ya. Jadi ini posisi menutup. Kemudian kita misalnya buka ini, kita masukkan, baru kita bukanya di nih. Nah, dia akan kebuka. Kemudian kita center. Ada benar ada polip atau tidak, ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita akan melihat lagi palpasi, masih palpasi ya tadi, ya. Jadi kita palpasi area sini ada nyeri atau tidak. Kalian ada yang punya polip? Enggak, Ya. alhamdulillah. Kita ke bawah, ya. Kita ke bawah. Ya, polip ada pertumbuhan dari daerah sinus di sana, ya. Oke, kita akan lihat posisi tegak, ya. Kita akan pegang, ya. Kalau tadi kan kita baru lihat saja, ya. Ya Allah, kapan gak kamu dibukain kancing sama ibu gitu, ya. Oke, ya. Kita akan pegang, ya. Yang kalau pada saat memeriksa itu kita akan pegang seperti ini, ya. Ini adalah menandakan tadi apakah dia ada efusi pleura atau tidak, atau dia pneumotorak atau tidak. Jadi kalau efusi pleura itu dadanya tidak simetris, begitu juga dengan pneumotorak, begitu juga dengan hematorak, ya. Jadi sebenarnya yang kalian presentasikan itu sebenarnya pemeriksaan fisiknya dari sini, ya. Jadi kalau misalnya dia pasiennya tidak simetris, kemudian pasiennya nyeri, ya tadi ada yang di pemeriksaan umum kalau memang ada keluhan nyeri, kita harus mengukur nyerinya, ya, skala nyerinya kayak kemarin. Kemudian tingkat kecemasannya juga harus diukur, ya. Kita pegang sini tracheanya, ada di tengah nggak? Kalau ini ada di tengah, di batang tenggorokannya ada di tengah. Kalau dia menyisih ke kanan atau ke kiri berarti dia asimetris, ya. Kalau asimetris berarti pasien ini ada sesuatu di dadanya, ya. Oke, kemudian kita palpasi, normalnya ada di simetris di tengah, ya. Kemudian kita akan ke bawah, ya. Ke bawah itu kita pegang, ya, kita raba semuanya. Kenapa sih kita raba? Yang pertama adalah untuk menemukan nyeri, ya. Yang kedua adalah untuk menemukan krepitasi. Jadi krepitasi itu kayak bantal yang isinya pasir, ya. Jadi kalau digini nih kerak.
Pernah nggak sih dipegang? Kayak Big Bang. iya Bu. Apa sih? Bantal duduk yang suka di kafe-kafe yang segitu Iya. ya. Yang ada ker kalau kita pegang Iya, itu juga iya. itu menandakan bahwa dada ini berarti penuh dengan cairan atau udara. Ya. Jadi ada namanya krepitasi krek gitu ya. Jadi krek. Nah, itu berarti ini harus dikeluarkan ya. Dikeluarkannya dengan apa? Dengan WSD. Nanti kita ada perawatan WSD ya. Jadi ini ada krepitasi. Namanya adalah kalau palpasi pada dada namanya krepitasi. Kalau ini bunyinya seperti megang pasir. Iya. Megang pasir tuh. Berarti si pasien ini benar-benar dalam kondisi harus dikeluarkan ini cairannya. Biasanya pada kasus-kasus pneumotoraks atau pada kasus efusi pleura ya. Oke, sambil pelan-pelan ya, ibu juga ibu kan memang ada masalah di jantung ya. Jadi kalau Iya, ngomong iya. tuh kadang agak sesek. Oke, kemudian kita sudah raba ya, ada krepitasi atau tidak, kita palpasi, di belakang juga sama ya. Kemudian kita akan melihat apakah dadanya itu terjadi penumpukan atau konsolidasi sekret cairan tidak, yaitu dengan yang pemeriksaan vokal primitus ya. Jadi vokal primitusnya seperti apa? Kita letakkan tangan kita seperti ini ya. Kita rasakan ya. Sebenarnya sebelum vokal primitus kita merasakan dada ini sama enggak gitu ya, simetris enggak gitu. Kita akan suruh pasien untuk bicara 77 atau 99. Biasanya yang paling enak itu getarannya adalah 77 ya. Coba enggak bilang 77. 77. Oke, lagi 77. Oke. 77. Ya, sampai sini ya. Di belakang juga sama ya. Oke, ya. 77. Oke. 77. Ya. Untuk menemukan apa sih vokal primitus itu? Biasanya pada pasien yang TBC itu vokal primitusnya akan menurun. Kenapa? Karena ternyata banyak tumpukan Cairan. sekret. Sekret. Kalau TBC ya. Kemudian pada pasien pneumotoraks biasanya akan meninggi. Kenapa? Karena di dalamnya banyak udara. Ya. Jadi begitu dia ngomong 77 itu keraba banget gitu ya. Harusnya memang keraba ya, tetapi tidak terlalu tinggi, sedang. Kalau normalnya adalah sedang. Ini adalah untuk melihat untuk menentukan bahwa pasien ini pneumotorakah atau efusi pleurakah atau dia TBC ya. Atau pasien-pasien yang memang terjadi penumpukan kayak PPOK itu terjadi banyak penumpukan, dia akan menurun ya. Pada efusi pleura juga dia biasanya bisa meningkat dan juga bisa menurun ya. Oke, kita sudah melakukan ini, kita juga akan lihat ada nyeri tidak gitu ya. Kalau dia jantung, nyeri itu nggak keraba. Tapi kalau dia ada efusi pleura, kemudian ada penumpukan cairan, begitu kita raba seperti ini atau TBC yang sudah lama sudah terjadi infeksi pada parenkimnya, kita pegang ini dia sakit, dada sakit ya. Pada saat ingat, kalau kalian melihat pasien sakit, maka selalu ukur skala nyeri. Untuk mengukur skala nyeri kan sudah diajarkan sama di tingkat 1, selalu dijelaskan dulu. Kalau 0 sama 1 itu seperti apa? 2 sampai 3 seperti apa? 4 sampai 5 seperti apa? Itu harus dijelaskan dulu, jangan pasiennya langsung suruh menebak ya. Jangan suruh menebak, enggak. Nah, kalau misalnya pasiennya orang nggak ngerti, anak-anak itu harus pakai face scale ya. Jadi dengan gambar. Kira-kira nyerinya seperti apa gitu ya. Oke, kita sudah palpasi, kita akan perkusi sekarang. Ya. Posisinya tegak, ya. Ini nggak usah, kanan. Oke, jadi perkusi ini kita akan melihat ya. Perkusi dari mana? Perkusi ini adalah apa ini? Tulang apa? Skapula. Klavikula. Ini adalah klavikula, ya. Ini menjadi ukuran nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan yang kaitannya dengan dada dan perut ya. Oke. Yang akan kita ketuk adalah kita menggunakan ketukan mau 2 tangan, mau 1, monggo silahkan ya. Tapi yang kita ketuk bukan tulangnya, tapi interkostalnya. Apa itu interkosta? Yaitu satu ruang di antara tulang kosta dan tulang kosta, itu adalah interkosta ya.
Jadi ada dekokan ini nih, kita pegang, kemudian kita ketuk, ya, kita ketuk, kemudian simetris ya. Jadi kalau kita mengetuk itu harus simetris. Ini kanan, ini kiri, ini suaranya resonan. Dia akan berubah itu di interkosta sebelah kiri yang ketiga atau keempat. Kenapa dia berubah redup? Jantung. Buka Sindra. Iya bukan sih. Iya, bukan Jandra. Enggak, ini aja, gini aja. Nggak, kalau kamu malu, nggak apa-apa. Ya. Oke. Sama aja. Nggak apa-apa, ini. Jangan diketawain lah. Masih aja untung. Kalau kalian perempuan semua tak suruh salah satu. Ya, saya ada si Indra. Ya. Jadi kita akan lihat, kita akan pegang di sini adalah interkosta. Interkosta. Ini interkosta 1, ini interkosta 2. Kenapa harus latihan kalian nanti sama Bu Epi akan memasang elektroda, ya, EKG, ya. Tapi kalau di pernapasan kaitannya dengan bunyi, ya. Jadi ini kita pegang, mau 2 seperti ini monggo silakan. Nah, seperti ini. Ini adalah resonan, ya. Kemudian turun ke interkosta 2. Ya. Resonan. Kita lihat ke interkosta ini. Masih resonan. Kok resonan kayak mana ya, Bu, ya? Pasti enggak. Iya. Iya, bunyinya kenceng banget, Bu. Coba headline dulu. Tapi kayak bung gitu banget. Enggak kayak Indra ibu. Itu resonan. Ibu ada ini juga mungkin berpengaruh. Ya. Ada handphone. Oke. Nah, sekarang ini interkosta keempat. Nah, ini sudah mulai redup. Yang tadi agak kencang, ini sekarang udah mulai redup. Kenapa redup? Karena ada Kenapa redup? Karena jantung. Karena ada jantung. Karena ada jantung, ya. Ini adalah puncak ada jantung. Di sini ada jantung. Ada mulai badan jantung di ada atas itu ya. arteri. Nah, ini sudah mulai redup. Arteri Ini udah pulmoner. redup. Ya. Ini sudah pekak. Ya. Kenapa? Karena jantung sama hati itu beda. Kalau jantung itu ada otot jantung, kalau hati bukan otot, ya. Kalian kan pernah lihat jantung ayam sama hati ayam. Iya. Kalau hati itu kan lebih lembut. Iya. Kalau jantung itu keras, Keras, alot, ya. alot. Tapi enak. Oke, jadi kita akan ketuk kanan, kiri. Nah, di sini sudah mulai redup, di sini enggak. Oh Di iya. resonan. Oh. Nah, ya. Karena jantung di sini. Kiri. Ini juga sudah mulai nanti akan redup. Kenapa? Karena ada hepar. Nah, ini hepar tuh udah di interkosta. Kenapa sih? Amiranya kan. Minta yang kayak gitu, Bu. Diem ya. Gimana? Ingat sosok penghuni oren, Bu. Ya. Nah, ini juga sudah redup. Kenapa? Karena ini ada hepar, ya. Kenapa sih kita mengetuk? Karena kita akan melihat apakah di dalam ini di jantung sama di hepar ini ada suara yang tidak resonan. Kalau suaranya tidak resonan atau misalnya saya gini, ya, misalnya ini adalah pneumonia, dung 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 gitu ya, suaranya agak dung dung dung, itu berarti hipersonor namanya. Hipersonor. Itu bisa pada emphysema dan juga bisa pada pneumotoraks, ya. Tapi kalau misalnya dia batuk terus ternyata dia banyak dahak, kita begini kan bukan resonan tapi redup. Dari redup semuanya. Ini berarti apa? Ininya penuh dengan sekret atau cairan. Jadi kalau redup atau dia dullness bahasanya, itu biasanya ada cairan, ada sekret atau ada massa. Masanya apa? Oh, CA paru ada, ini kan kita belum bahas CA paru ya. Jadi untuk melihat itu, ya, saya nggak kesini ya, kenapa? Karena di sini area pencernaan, ya. Jadi di sini adalah ada namanya diafragma. Jadi diafragma itu space yang memisahkan antara kosta kanan dan kiri, ya. Jadi ini ada sama. Kemudian kamu pakai lagi. Memang kenapa Bu pencernaannya? Hah? Konsisten, ya. Yang paling mudah itu adalah pada saat kita melakukan ini adalah anterior,
Ini adalah Posterior. ya. Jadi kalau di posterior gampang kita kanan kiri kan. Hal ini biasanya hampir semuanya resonan kalau dia normal ya. Jadi ketuknya kanan kiri tapi di interkostal. Mau satu jari maupun dua jari. Oke ya. Kalau cewek Kemudian apa lagi? Sudah palpasi, coba dilihat di apa namanya di itu ada yang tertinggal tidak pada saat perkusi. Jadi untuk melihat adanya massa ya di dalam paru-paru ya. Oke. Enggak, udah. Oh ini. Ininya apa ini? Yang eksklusif diafragma. Eksklusif diafragma. Eksekusi diafragma itu untuk melihat apa namanya untuk merasakan simetris dan tidaknya ya. Maksudnya sama atau tidak. Pada saat dia tarik napas ya, napas turun. Nah itu biasanya ada diukur ya. pakai penggaris. Dia maksudnya sama nggak tadi pada saat dia narik misalnya kita harus pakai pena narik, oh dia jadi posisi ini. Begitu dia turun, dia speednya pendek atau panjang. Kalau speednya pendek berarti dia ini sesaknya hiperventilasi ya, untuk melihat itu. Oke. Kemudian kita yang pokok-pokok aja. Kita akan auskultasi ya. Auskultasi ini selalu kita akan lihat dulu, dengarkan benar nggak ini sudah posisi sudah benar atau tidak ya. Iya. Jadi yang pertama adalah ini adalah bronchial, suara normal. Area sini adalah bronchial, tarik nafas. Di bawah Ini kamera. di sini. Ini biasanya suaranya agak tinggi, kresek-kresek ya. Agak tinggi, nanti kalian bisa coba sendiri. Kemudian kita akan ke sini. Di costa intercosta 1, intercosta ini adalah bunyinya bronkovesikuler normalnya. Apa namanya? Intercosta 1 sampai 2 itu biasanya bronkovesikuler ya. Kalau misalnya daerah sini suaranya daerah ini adalah tinggi suaranya. Kalau itu kita temukan di tempat yang lain berarti abnormal ya. Ini suaranya agak lebih slow dibanding bronchial. Vesikuler itu teratur ya. Jadi kita harus kanan kiri ya, kemudian kanan kiri seperti itu. Kemudian di depan ini coba dibuka ya. Jadi posisinya itu begini, posisinya seperti ini. Ini intercosta, sini ya, sini. Kalau kita dengarkan lisannya tarik nafas. Jadi normalnya itu hanya suara napas biasa, vesikuler teratur, tidak ada krek-krek, tidak ada tarikan seperti sekret, itu normal ya. Tapi kalau ada tarikan normal berarti ini kaitannya dengan fisioterapi dada ya. Oh ini ada di area sini nih, atau ini ada di sini ya. Jadi kita seperti ini ya. Oke, sampai ke sini posisinya ya, sampai ke samping sini. Ini semuanya di intercosta ya. Oke, sini ya. Untuk melihat apakah ada suara tambahan atau tidak ya. Oke, lapang paru normalnya vesikuler ya. Oke, sama di belakang juga sama, di posterior juga dari intercosta 1, intercosta ini kita kanan kiri ya, kanan kiri. Kemudian pada saat untuk melihat apakah pasien ini terjadi pneumotorak atau efusif pleura yang baru, maka kita biasanya akan melihat apakah pasien ada, kalau misalnya ada krek gitu ya, maka pasien disuruh batuk ya. Batuknya habis batuk hilang tidak suara, itu berarti itu sekret biasa ya. Kemudian kalau misalnya kita untuk melihat apakah pasien ini ada egoponi, bisa di belakang. Kalau auskultasi itu yang paling bagus area posterior ya. Kalau misalnya di sini, misalnya pasien suruh coba bilang AA, EE. Jadi kalau misalnya dia bilang EE, kemudian kita terdengarnya AA, berarti adalah itu suara egofon. Apa ada seperti itu? Ada ya.
Jadi pasien-pasien yang di dalamnya juga penuh Hidroponik udara egg. pada saat pasien penuh udara. Kalau misalnya nggak jelas lagi, coba bilang AA lagi. Oke. Biasanya akan terdengar EE atau EE akan terdengar AA. AA. Ya. Ini adalah pasien-pasien yang eufonik. Ini adalah auskultasi ya. Oke, pada pasien-pasien TBC maka auskultasi di lapang paru ini suaranya lah ronki ya. Pada pasien bronkitis maka biasanya ada wheezing. Kalau bronkitis kronis ada wheezing pada saat inspirasi dan ekspirasi. Pada pasien asma maka ada wheezing pada saat dia ekspirasi ya. Jadi ekspirasi itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Misalnya tarik nafas. Pada asma belum ada wheezing, tapi pada saat dia keluarin baru ada. Itu biasanya khas pada asma itu suara wheezing pada saat ekspirasi. Tapi kalau di PPOK, di bronkitis bisa inspirasi bisa ekspirasi ya. Jadi ini yang terkait dari pemeriksaan fisik di sistem pernapasan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke suction ya. Udah ditanyakan nggak di ini? Bu, izin bertanya, kalau misalkan cewek kan ada payudaranya Bu, kalau ngeraba interkostalnya kayak gimana? Kayak Kan bisa di samping. oh, di samping. Samping Di sini kan? Ini kan kalaupun payudara kita itu nggak nyampe sini kan ada Iya. masih bisa Oh, di yang sini. berarti dari tengah sini. Jadi nanti kalau misalnya pasang EKG ya, Iya. pasang EKG itu nanti hitungnya dari sini. Ini kan dari sini. Ini kosta ya. 1, 2, 3, 4. Yang dekok ini adalah interkosta. Ini interkosta 4. Kan yang diambil adalah interkosta. Interkosta 4 tinggal jajar aja sini juga 4. Nah, terus untuk yang lainnya ke sini. Kalaupun apa di sini ada payudara masih keraba ini. Ada interkosta. Kalaupun nanti misalnya hanya nyantol di sini aja di payudaranya, tetap jantung itu akan kerekam. Ya. Oke. Kemudian ini berapa ini ya? 3. Saksen mana saksen?